ketergantungan. Kalau ketergantungan ini ya kesadaran bahwa kita ini saling membutuhkan. Tapi kemudian kita menganggap yang diberikan oleh orang lain itu lebih penting daripada yang bisa aku berikan padanya. Ya misalnya apa ya, mudahnya kita dengan teman kita misalnya sak kos-kosan berdua dengan teman di kampus yang jauh. Teman kita ini punya kendaraan, kalau kita kan tidak punya. Akhirnya tiap kali berangkat ke kampus kita bareng dia. Nah, ya hidup itu memang sosial, tapi kita menganggap dia ini memberikan lebih banyak padaku. Yaitu apa? Tumpangan tiap hari untuk kuliah. Akhirnya apa? Kita merasa aku harus menyenangkan dia terus. Jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia kecewa padaku, jangan sampai dia marah padaku. Karena dia sudah memberikan hal yang penting padaku. Nah ini kalau bahasa mudahnya ini ketergantungan. Jadi kalau tidak ada dia, wah kuliahku telat terus, ini mesti bahaya, ini aku tidak lulus-lulus kalau telat terus bisa. Nah ini namanya ketergantungan. Kita tidak bisa tanpa dia. Kalau dia tanpa aku mungkin mudah saja. Tapi aku tanpa dia berat. Nah ini yang dia berikan kita anggap lebih penting. Akhirnya apa? Wah kita tidak berani bantah teman kita ini. Kita tidak berani untuk menyinggung perasaannya. Kita merasa wajib menyenangkan dia terus. Kita tidak bisa berpisah dari dia. Kita tidak bisa jauh dari dia. Bahkan mungkin banyak hal yang siap kita korbankan untuk dia. Nah ini namanya ketergantungan. Ya tidak hanya contoh di kampus tadi, mungkin di kampung, mungkin terhadap siapa saja yang kita merasa dapat banyak hal yang penting sehingga kita wah jangan sampai temanku ini, jangan sampai ustadku ini, jangan sampai tetanggaku ini, jangan sampai dosenku ini tersinggung padaku, marah padaku, tidak enak padaku. Aku harus mengembirakan dia terus. Meskipun mungkin harus mengorbankan hal-hal yang menurutku nyaman, mengorbankan hal-hal yang menurutku enak buatku. Nah, ini namanya ketergantungan. Jadi akar-akar dari bagaimana kita kemudian jadi seorang people pleaser itu ada kalanya ya ketergantungan, sistem sosial, inferioritas, dan ketakutan. Jadi kita cermati ini, mungkin dengan memahami ini kita bisa keluar dari jeratan people pleaser. Lanjut. Mungkin ambil nafas sebentar, biar dicerna dulu. Kalau makan itu kan dimasuki terus nanti malah muntah, pelan-pelan. Boleh sambil minum-minum dulu. Kalau sudah siap minumnya, cemilannya, sambil selonjoran juga boleh. Nah, kita lanjut sekarang. Efeknya. Mengapa sih kok konotasi dari people pleaser mentality tadi dikonotasikan negatif? Ya yang pertama karena memang tidak otentik. Kita sebagai manusia melupakan otentisitas diri kita. Nah ini secara esensial begitu. Tapi secara fungsional efeknya antara lain yang jelas yang pertama lelah. Lahir dan batin. Hidup itu indah, tapi kalau hidup kita persembahkan untuk orang lain, kita gadaikan, kita berikan hanya demi orang lain saja, kita lupa diri kita sendiri, berarti kerja dan aktivitas kita dalam hidup hanya untuk orang lain, ya pastinya lelah, lahir dan batin. Jadi kalau teman-teman sering merasa lelah hari-hari ini, ayo introspeksi, jangan-jangan kita hidup bukan versi yang kita inginkan. Orang itu kalau hidup
sesuai yang dia inginkan, sesuai versi yang ingin dia wujudkan, itu biasanya senang, tidak mudah lelah. Kayak teman-teman misalnya nulis skripsi kok temanya tema yang dia sukai, tema yang kita sukai, yang passion kita. Itu kan senang, baca buku dapat info baru, dapat itu kan senang. Kadang-kadang melekan juga asik saja. Tapi begitu kita ambil tema yang kita tidak terlalu suka, kita tidak terlalu paham, itu baca buku sebentar saja sudah lelah. Nulis sebentar sudah capek. Baru buka laptop, nulis satu kalimat terus buka yang lain. Googling lah apalah. Karena kita tidak passionnya di situ. Nah, sama seperti people pleaser ini. Orang yang fokusnya menggembirakan orang lain, jadi versi dirinya tidak otentik. Akhirnya mudah lelah. Yang kedua, self-hatred. Benci pada dirinya sendiri. Ya mengapa? Ya karena dia sering ditinggal. Diri kita sendiri kan sering kita tinggalkan untuk orang lain. Kalau ada apa-apa, kita itu selalu menyalahkan diri kita. Hasilnya pasti self-hatred. Benci aku, kenapa aku kok tidak bisa bilang tidak. Benci aku, kenapa aku kok tidak menolak tadi permintaan. Benci aku, self-hatred. Isinya serba kebencian-kebencian. Ada kalanya nanti muncul mental merasa dimanfaatkan. Kayak aku ini alat saja untuk kesenangan orang lain. Mungkin kesadaran merasa dimanfaatkan ini bisa muncul lama-lama kalau kita gayanya people pleaser terus. Dan ini akan membuat kita lelah luar biasa. Ternyata aku ini hanya alat saja. Apa aku berhak bahagia? Apa kan kalimat-kalimat kalau teman-teman rodo stres, depresi itu kan biasanya kalimat-kalimat seperti itu. Kapan aku bahagia? Apa aku berhak bahagia? Apakah Tuhan lupa padaku? Ini kan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita ini tidak hidup versi kita. Jangan-jangan kita ini hanya dimanfaatkan untuk orang lain. Yang keempat, jangan lupa gaya pleaser ini seringkali tidak memperbaiki situasi. Kita yang hanya ingin menyenangkan orang saja, jangan dikira itu nanti hasilnya semuanya senang atau situasinya jadi lebih baik. Bisa jadi yang nomor 5 itu, yang lain akhirnya juga kecewa dengan kita karena kita tidak asli, kita hanya pura-pura. Jadi kita tidak menunjukkan keinginan kita yang sebenarnya, kita tidak menunjukkan hasrat kita yang sebenarnya, kita menipu dia. Itu kalau dia ngerti bahwa kita ini sebenarnya tidak, tapi bilang ya, kemungkinan dia juga kecewa. Jadi dia tidak memperbaiki situasi, bisa jadi malah juga mengecewakan yang lain. Misalnya kita sama orang tua, misalnya, saya sudah berkorban ini untuk orang tua saya, demi orang tua saya bahagia misalnya. Diksi berkorban itu kan menunjukkan sebenarnya kita tidak suka melakukan itu, hanya karena mengikuti orang tua. Loh, itu kalau orang tua kita tahu, itu bisa jadi mereka juga akan sangat sedih, sangat kecewa dengan kita. Teman kita yang tahu bahwa kita mengorbankan banyak hal untuk dirinya, bisa jadi dia juga akan kecewa. Jadi kita tidak asik, kita tidak sejati. Kita menipu mereka. Kita hanya ingin menyenangkan mereka. Jadi situasi tidak jadi lebih baik, bisa jadi akhirnya semuanya kecewa. Bisa nambah masalah. Jadi alasan-alasan inilah maka tadi pleaser itu sesuatu yang dikonotasikan sebagai negatif. Ya, menghindari ketidaknyamanan sesaat, tapi bisa jadi nanti kita ketemu ketidaknyamanan yang jauh lebih panjang dari kekecewaan-kekecewaan yang kita hasilkan sendiri.